Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita dengan kitab Kaifa Amalahum An-Nabi SAW. Bagaimana Nabi berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya. Kita sampai kepada pembahasan Jawanibul Iqtida bin Nabi SAW. Sisi-sisi yang perlu kita teladani dari Nabi SAW. Yang pertama adalah sisi akhlak baiknya. Karena Allah SWT sendiri yang menyebut, bayangkan kalau kita dipuji oleh seorang hebat saja di kampung kita, di daerah kita, itu sudah luar biasa. Ini yang memuji adalah Tuhan semesta alam dengan penekanan yang sangat luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, ada inna huruf taukid, lam huruf taukid. La'ala, sungguh kokoh di atas. Ala bimana istiqrar, sungguh kokoh di atas akhlak azim yang sangat luar biasa. Itu Masya Allah. Maka yang perlu kita teladani yang pertama adalah akhlak baik beliau. Dan akhlak beliau adalah Al-Quran sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau marah apa yang Quran perintah untuk marah, beliau ridho dengan apa yang, atau beliau gembira, ridho, menerima dengan apa yang Quran juga ridho. Nabi SAW adalah orang yang sangat santun, bukan orang yang kasar ucapannya. Bukan orang yang memancing orang untuk berkata kasar. Bukan orang yang punya jiwa provokatif. Wala sakhab fil aswaq, tidak teriak di tempat orang teriak. Ya, oh kita bukan tempat orang teriak-teriak. Ini beliau di tempat orang teriak di pasar, beliau tidak teriak. Masya Allah. Dan ini yang dilakukan sama orang-orang hebat hari ini. Ya, itu termasuk di negara-negara yang dikatakan maju itu nggak ada suara berisik. Ya, kalau melihat orang tuh berperadaban apa enggak, mulutnya bisa dijaga nggak? Di kita kan di mana-mana teriak, di mana-mana klakson, di mana itu makin nggak beradab itu, makin nggak berakhlak itu. Ya, kita pernah ke Eropa, kita pernah ke Singapura tuh tenang gitu. Nah sebenarnya ini adalah akhlak Rasulullah SAW, akhlak Islam yang kadang-kadang ini hilang justru dalam kehidupan umat Islam. Beliau adalah orang yang tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, tapi justru beliau maafkan dan tidak beliau ingat sama sekali, dan sebaliknya beliau memperlakukan hal-hal terbaik pada orang-orang yang pernah menyakiti beliau. Sehingga Sayyidatina Safiyah binti Huyai mengatakan, aku tidak pernah melihat seseorang yang akhlaknya, perilakunya, sikapnya lebih baik dari Rasulullah SAW. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu juga mengatakan, demi Allah aku telah berkhidmat kepada beliau 9 tahun lamanya, dan aku tidak pernah menyaksikan beliau berkata kepadaku saat aku melakukan sesuatu, lima fa'alta kadza wa kadza. Kenapa begini? Kok enggak gitu? Masya Allah. Atau sesuatu yang aku tidak kerjakan, loh enggak dikerjain, harus dikerjain dong, kan gini. Dan Sayyidina Anas ini kan anak kecil, ya, kurang lebih usia 8 tahun ya, khidmat sama Nabi selama 10 tahun. Ya, anak kecil itu jangan terlalu banyak dibentak, jangan terlalu banyak diomelin, jangan terlalu banyak dilakukan komunikasi yang membuat dia tuh akhirnya jadi bingung gitu. Namanya juga anak-anak. Nah, tapi ala kulli hal, beliau ini punya akhlak yang sangat-sangat istimewa, sehingga seorang anak yang namanya Sayyidina Anas ini juga merekam betul bahwa beliau hidup begitu
bebas, hidup begitu dimuliakan. Tidak ada hal yang sudah beliau kerjakan lalu dimarahi. Kenapa tidak dilakukan gini-gini? Atau ketika beliau tidak mengerjakan tugas sesuatu, kenapa nggak dikerjain? Dan seterusnya. Beliau punya bahasa-bahasa yang lain, beliau punya cara komunikasi yang lain yang betul-betul menyenangkan, menggembirakan untuk orang-orang di sekelilingnya. Allahumma rzuqna khuluqah. Ya Allah, rezekikan kami akhlak beliau, dan untuk kami berjalan meniti perlahan-lahan dengan akhlak-akhlak beliau yang sangat tinggi. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Pernah beliau mengutusku satu hari untuk satu keperluan. Lalu aku berkata, wallahi la adhab. Ya Rasulullah, saya nggak mau berangkat lah. Mau disuruh ngerjain tugas, mau diutus kemana, malah bilang begitu. Padahal kata beliau, demi Allah dalam hati saya akan kerjain yang diperintah Nabi. Lalu aku keluarlah bermain. Aku keluar menjumpai kawan-kawanku yang masih pada kanak-kanak. Mereka lagi main-main di pasar. Tiba-tiba Rasulullah SAW memegang leher belakangku, lalu bilang, lalu kata Sayyidina Anas, aku melihat beliau tertawa. Ya. Lalu beliau berkata, ya Unais, wahai Unaisku kecil, wahai Anas kecilku, wahai Anas terkasihku, mau pergi nggak ke tempat yang saya suruh? Kata Sayyidina Anas, oh iya siap Rasulullah SAW, saya pergi sekarang. Oh, kita gaplok, disuruh, ini kan pembantu, ini kan khodim, ya, ini khodim, jawab lagi, enggak, saya nggak mau ah. Padahal dalam hatinya ya mau berangkat, yang merintah Nabi, tapi ya namanya anak-anak, lihat temennya lagi main-main ya dia ikut dulu nimbrung. Ternyata ada Nabi. Kok kita kan udahnya ngejawab, bilangnya siap, ternyata belok gitu. Kita kita gaplok. Kita hitung SP1. Ini nggak bener nih pembantu begini. Nabi SAW nggak manggilnya juga dengan panggilan yang penuh kehormatan. Ya Unais, wahai Anas kecilku. Itu panggilan kasih sayang itu. Bukan enggak. Atau namanya kamu disebut itu, nama kamu disebut itu termasuk marah itu. Enggak, ini nyebutnya ya Unais, wahai Anas kecil, wahai Anas yang aku kasihi. Mau nggak? Mau berangkat nggak yang saya suruh tadi? Oh iya, akhirnya orang malu sendiri. Nah, kita orang sebelum malu kita udah marahin dulu, ya Allah. Bait. Nah, itu dalam akhlak beliau secara umum. Sekarang meneladani beliau di dalam sifat santun, tidak mudah marah, dan juga sifat pemaafnya. Allah SWT berfirman, "Wa bima rahmatin minallah linta lahum." Hai Muhammad, dengan sebab rahmat yang Allah beri ke dalam dirimu, engkau bisa bersifat lembut, bisa bersikap santun. Kalaulah engkau keras kepala, keras watakmu, dan kasar ucapanmu, walau kunta fadhan, kasar sikap, kasar ucapan, keras kepala, dan faddu min haulik, tentu mereka akan berpaling, mereka akan pergi dari sekelilingmu. Nah, lagi-lagi saksinya Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita mah yang muji orang jauh, orang dekat ngomongin jelek kita, berarti kita orang jelek. Nabi SAW enggak, orang-orang terdekatnya yang bicara kebaikannya, ini berarti kebaikannya betul-betul sudah menjadi sifat, menjadi sikap. Nah, Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu
Beliau berkata, aku pernah berjalan bersama Rasulullah SAW dan beliau memakai apa? Memakai syal gitu ya, kalau sekarang tuh memakai burdah, memakai syal, memakai selendang yang tebal. Lalu beliau bertemu seorang Arab Badawi. Pernah pakai selendang, pakai syal, ditarik keras sekali. Sampai aku melihat bahwa pada kulit Nabi itu ada memarnya, itu ada merahnya gitu. Karena saking kerasnya itu. Yang minta baik-baik lah, mintain ini bagus nih, mau ambil berkah mungkin. Orang Badawi gitu, saya dulu waktu ke Tarim gitu. Dia duduk di belakang deh. Ya begitu, pakai sarung tipis. Di sininya ada badik tuh. Orang Badawi itu. Lompat tuh dari belakang tuh. Saya ngelihat ke depan. Habib. Orang udah pada begini, dalam hatiannya udah kayak di zaman Nabi nih. Sama Habib kasih. Ada yang lain ngelemparin buat Habib sebagai gantinya. Masya Allah. Thumma qala murli min malillahi alladhi indak fatafata ilaihi fadhahika thumma amara lahu bi ata. Nah. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Anas, punya uang nggak? Punya uang nggak? Coba ini kasih ke saya itu. Uang yang kamu punya. Altafata ilaih. Kemudian Sayyidina Anas ngelihat ke Badawi itu. Dia malah ketawa. Gimana? Keren kan? Itu udah marah banget itu. Ya. Tsumma amara lahu bi'ata. Kemudian Nabi SAW suruh kasihin ke orang itu. Udahnya burdahnya diambil. Gitu ya. Kemudian uangnya dikasih. Pakai uang Sayyidina Anas. Wah, kita mah nggak sampai dah mikir begitu. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya kita meneladani Nabi SAW dalam sifat malunya. Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kan Nabi SAW asyadda hayaan minal adra fi khidriha fa idza ra'a syai'an yakrahu arafnahu fi wajhi. Nabi SAW itu orang yang sangat malu, bahkan lebih malu dari wanita yang dipingit. Wanita perawan sebelum dinikahi dipingit di satu tempat yang tersembunyi. Nah, itu nggak kemana-mana, suaranya nggak kedengeran. Nah, ini satu perumpamaan bahwa wanita yang sedang di khidriha itu wanita yang sangat-sangat pemalu karena sebentar lagi dia akan melepas lajangnya dan waktu itu perempuan tuh betul-betul memiliki malu yang luar biasa. Ya, kata Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW lebih pemalu dari perempuan yang nggak mau nampak tubuhnya, nggak mau didengar suaranya. Sehingga kalau beliau mendapati sesuatu yang tidak disukai, maka akan nampak wajahnya tuh malu. Wajahnya apa? Malu. Beliau nggak ngomong tapi wajahnya menampakkan malu sehingga orang akhirnya yang mengambil sikap. Kenapa? Karena Nabi SAW sangat sensitif sekali dengan hal-hal yang tidak patut untuk dilakukan. Kemudian yang keempat, kita meneladani Nabi SAW dalam sikap sayang, mengasihi kepada setiap umatnya. Allah SWT berfirman, ini lagi-lagi pujian yang luar biasa, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau wahai Muhammad sebagai rahmat untuk semesta alam. Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala, shalla Rasulullah sallallahu lailatan. Nabi SAW pernah salat di suatu malam. Lalu beliau membaca satu ayat sampai subuh. Sampai subuh.
Beliau ruku membaca ayat itu, sujud membaca ayat itu. Ayatnya in tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau adab, mereka kan juga hamba. Kalau engkau ampuni, sungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ketika keesokan harinya, maka aku tanya, kata Sayyidina Abu Dzar, ya Rasulullah, sungguhnya engkau sepanjang malam baca satu ayat doang. Ruku engkau baca itu, sujud baca itu. Maka beliau SAW menjawab, sesungguhnya aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membela umatku nanti kelak di hari kiamat, memberi syafaat kepadaku untuk membela umatku, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan itu kepadaku. Dan itu akan diperoleh seluruh fasilitas syafaat Nabi SAW untuk semua mukmin. Selagi mereka tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ayat itu Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan Nabi SAW maqam syafaat. Dan akhirnya Allah beri. Maka kita juga mesti seperti itu. Doa terus untuk umat sehingga tanpa sadar orang-orang yang mungkin jauh untuk bisa berubah. Tapi karena kita minta, termasuk kita minta untuk diri kita. Insya Allah Allah akan kasih. Kadang-kadang kita doa mau cepat-cepat, kita doa kadang-kadang tidak khusyuk. Padahal kalau kita lakukan dengan baik, itu akan menjadi pengabulan doa yang tidak kita duga-duga. Dari Sayyidina Malik Ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Nabi SAW bersama sekelompok orang dari masyarakatku. Maka kami tinggal di sisi Nabi SAW selama 20 hari. Dan kami dapati beliau itu adalah orang yang sangat penyayang, orang yang sangat lembut. Jadi ada utusan lah. Ada utusan untuk apa? Untuk studi banding, bertemu Rasulullah SAW. Udah 20 hari. Saat beliau mulai melihat kalau kita sudah rindu kepada keluarga, maka beliau bersabda, silakan boleh pulang. Silakan boleh kembali ke rumah masing-masing. Tapi jangan lupa ya, di sana nanti ajarkan apa ilmu yang didapat di sini. Kemudian sholatlah. Jangan lupa juga nanti saat sudah sampai di kampung halaman sholat. Kalau sudah datang waktunya, hendaklah salah satu dari kamu azan dan salah satu dari kalian juga imam. Nah ini begitulah Rasulullah SAW. Melihat orang udah kangen, wah baru mondok 20 hari, mau pulang aja. Jadi apa kamu nggak gitu? Nabi SAW ngerti psikologi seorang. Suruh pulang, yang penting dikasih pesan-pesan yang penting. Agar nanti sampai di sana nilai-nilai yang baik yang ada di sini diajarkan. Kemudian perintah terpentingnya itu sholat, jangan sampai dilupakan. Terakhir, kita meneladani Nabi SAW di dalam menjaga janji. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, aku tidak pernah cemburu kepada istri Nabi SAW seperti cemburunya aku kepada Sayyidah Khadijah. Padahal aku nggak pernah ketemu. Akan tapi Nabi SAW sering sekali, ini bukan dalam menjaga janji ya, menjaga muhafadzah ala husnil ahad, itu menjaga ingatan baik terhadap jasa baik seseorang. Karena ada orang itu cepat sekali melupakan jasa baik orang. Ya. Sekian lama dibantu, sekian lama ditolong, sekian lama kan tapi dia lupa. Nah, Nabi SAW nggak begitu. Sampai-sampai saking sering disebutnya nama istrinya yang banyak sekali mengungkapkan kebaikan itu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu merasa cemburu. Dan kadang-kadang Nabi SAW juga motong kambing, kemudian beliau potong-potong menjadi beberapa bagian. Kemudian beliau akan kirim itu daging-daging yang sudah dipotong-potong itu kepada
teman-teman dekatnya Khadijah. Nah, sehingga kadang-kadang aku juga nggak bisa nahan diri, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kayak nggak ada wanita lain aja di dunia selain Khadijah. Udahlah, kan ada aku sekarang. Kenapa Khadijah melulu? Nabi SAW bersabda, innaha kanat wa kanat wa kana liminha walad. Khadijah itu punya keistimewaan ini diceritain, nggak lupa. Bahkan yang bisa memberiku anak adalah dia. Ini bagian dari akhlak yang mulia dari Rasulullah SAW, adalah ingat jasa baik orang-orang yang pernah buat baik sama kita. Sekalipun ada masalah, kita jangan lupakan kebaikannya. Wala tansaul fadla bainakum, jangan pernah lupa kebaikan di antara kita. Malam yashkurin nas lam yashkuril. Siapa yang belum bisa terima kasih sama orang, berarti dia belum bisa berterima kasih sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau betul-betul memposisikan orang sesuai posisi masing-masing. Ada Sayyidah Khadijah itu adalah wanita yang paling banyak pengorbanan untuk Rasulullah SAW, maka beliau tidak semudah itu untuk melupakan. Kalau enggak kan, akhirnya image-nya bisa beda tuh. Wah, dapat mentang-mentang janda udah dilupa. Sekarang dapat yang gadis, masih gadis ting-ting lagi. Wah, sumpah ya dialognya nggak akan jadi begini gitu. Oh iya udah, maaf ya istriku, nggak apa-apa, ya mohon maaf lah, lain kali saya nggak akan nyebut-nyebut lagi kebaikan istri lama saya. Enggak. Dan ini mah bentuk apa? Bentuk mengingat jasa baik. Bukan juga ingin mancing agar cemburu, bukan. Nah, itu kita mesti apa? Mesti tahu untuk meletakkan setiap hak orang, memberikan setiap hak orang dengan porsi yang tepat masing-masing. Ya. Juga akhlak Rasulullah SAW yang harus kita tiru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.